Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, peserta webinar Lontara edisi 46 malam ini. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam ini kita semua diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini, di room meeting kita malam ini, di edisi ke-46 Lontara. Semoga saja Bapak dan Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan malam ini kita akan bersama-sama mengikuti materi terkait dengan media pembelajaran dengan komik digital. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang malam ini telah berupaya untuk hadir bersama-sama kita di room meeting ini untuk share ilmu, share informasi terkait bagaimana membuat dan mendesain media pembelajaran dengan komik digital. Dan tak lupa saya mengucapkan juga terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu partisipan yang juga telah berupaya untuk kemudian tetap konsisten bersama-sama dengan sahabat Lontara yang lain untuk kemudian mengikuti materi webinar Lontara di setiap pekannya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materinya, saya ingin memperkenalkan narasumber kita malam ini. Beliau adalah Ibu Ida Haryani, MPD. Beliau dalam kesehariannya sebelum menjabat sebagai Kepala UPT SPF 42 Bulukumba, beliau adalah guru matematika. Sebelumnya beliau pernah bertugas di SMP Ujung Kabupaten Selayar. Setelah dari Kabupaten Selayar, beliau kemudian hijrah kembali ke kampung halamannya di SMP 4 Bulukumba. Kemudian beliau dimutasi ke SMP 15 Bulukumba, kemudian ke SMP 39 Bulukumba, dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala UPT SPF 42 Bulukumba. Selain itu, beliau juga adalah pengurus wilayah IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa prestasi beliau ini salah satunya IGI. Kemudian dalam beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya kegiatan Sadar IGI, kegiatan Lontara, Sidaring, dan lain di beberapa daerah. Selain itu juga beliau adalah guru berprestasi tahun 2017. Ya, beliau ini adalah guru berprestasi tahun 2017 sebelum diamanahkan untuk menjabat sebagai Kepala UPT SPF 42 Bulukumba. Selain itu juga beliau adalah trainer Microsoft. Dan yang terakhir adalah beliau ini adalah motivator yang banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berbasis IT. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekedar informasi terkait dengan narasumber kita. Dan kembali saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sebentar kegiatan kita ini akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber kita. Kemudian sesi kedua, sesi tanya jawab. Dan di dalam sesi tanya jawab ini Bapak dan Ibu, disampaikan kembali bahwa Bapak dan Ibu yang ada di attendi, Bapak dan Ibu silahkan mengajukan pertanyaan dengan dua alternatif. Alternatif yang pertama adalah Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan cara mengangkat tangan atau raise hand.
pada pojok kanan bawah di perangkat komputer Bapak dan Ibu atau laptop Bapak dan Ibu, silakan klik tombol raise hand untuk kemudian saya akan kemudian mengaktifkan mic Bapak dan Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Dan selanjutnya, jika Bapak dan Ibu tidak mengalami kendala di audio, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan lewat room chat kita. Dan demikian juga dengan Bapak dan Ibu yang menggunakan perangkat handphone, dapat mengklik tombol partisipan di pojok kanan atas perangkat HP-nya untuk kemudian dapat melihat tombol raise hand itu. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk lebih efisiennya waktu kita malam ini, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya. Disilahkan Ibu Ida. Lontara, Pak yang terhormat Pak Muli Ansir, dan terima kasih kepada pengurus Lontara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Syukur alhamdulillah hari ini walaupun dengan berbagai kendala dari jaringan, walaupun banyak suara dari luar, saya rupanya masih sudah bisa terhubung dengan rekan-rekan semua. Bapak Ibu para peserta Lontara, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi yang merupakan wadah bagi kita untuk membuat media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dengan komik digital dengan menggunakan aplikasi kartu Storymaker. Halo, 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 halo Bu Ida. Halo Bu Ida. Ya halo, ya. Suara saya bisa didengar? Silakan Bu, dilanjut. Halo. Halo. Silakan Bu, dilanjut. Tambah ya, volume sedikit Bu. Ditambah volumenya lagi Bu. Terima kasih. Sekali lagi, itu aplikasi Kartun Storymaker. Nah, Kartun Storymaker adalah sebuah, sebenarnya tidak ada bedanya dengan aplikasi untuk membuat kartun lainnya. Hanya di sini keistimewaannya karena sudah banyak tersedia di dalamnya. Sudah ada sudah tersedianya. Kemudian kita juga bisa sendiri berdasarkan keinginan kita. Nah, itu mungkin bedanya dengan aplikasi kartun lainnya. Itu yang saya hormati. Dalam pemanfaatan aplikasi Kartun Storymaker ini yang akan saya jelaskan seperti file option. Nah, file option itu ini ada di atas yang berwarna oranye. Terlihat ada beberapa item, new, open, save, review. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ini berfungsi untuk membuka lembaran baru. Jika kita sudah menutup lembaran komik kita dan kita akan membuat komik digital yang baru, maka kita pilih new. Sementara kalau open, itu berarti kita akan membuka yang pernah kita gunakan sebelumnya. Ya. Halo Bu Ida. Record ini kegiatan. Halo, dicek sound dulu Ibu. Halo. Oke. Yes. Oke, silakan Ibu. Sudah. Ternyata itu ya. Rekan layar itu untuk bagian dari aplikasi. Ada rekan layarnya juga.
Ya, saya lanjut. Bagaimana bisa didengar? Halo, Iya Ibu. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu Ida. terima kasih. Selanjutnya adalah frame control. Ini bagian-bagian yang ada di aplikasi. Jadi frame control itu seperti add frame. Ini adalah untuk menambah frame atau bingkai. Kemudian preframe ini untuk mundur. Kalau kita mau pergi ke frame 1, jadi frame itu ada, nanti mungkin kita akan buat banyak. Seperti ini 2/4. Ini artinya 2 frame. Frame kedua dari 4 frame. Jadi kalau kita mau kembali ke frame 1, kita klik frame. Tapi kalau mau kita lanjut ke frame berikutnya, ke frame 3 atau 4, kita klik next frame. Kemudian jika kita hendak menghapus frame, misalnya di frame itu kita anggap tidak penting, kita pilih delete frame. Nah, kalau mau diperbanyak frame yang boleh di copy frame, kemudian boleh paste frame. Ini untuk mempermudah kalau yang akan kita lakukan itu adalah hal yang sama. Selanjutnya adalah image library dan paper and backgrounds. Jadi di sini ada dua, ada foreground dan ada background. Nah, apa bedanya antara foreground dan background? Nah, kita dapat kalau di kita dapat menambahkan gambar latar depan ini untuk foreground dalam jumlah tak terbatas. Jadi banyak gambar. Ini klik anak panah. Jadi anak panah ini seperti yang ini, yang baju hijau ini ada 16. Berarti ada 16 gambar di dalamnya. Kalau kita terus ganti-ganti. Demikian seterusnya. Nah, kalau yang background ini yang di sini ini hanya ada satu yang bisa masuk dalam satu frame. Sementara kalau foreground ini banyak gambar di dalamnya, bisa beberapa. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk background ini bisa kita masukkan background sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan memasukkan background tentang lingkungan kita, sekolah kita, kelas kita, anak-anak kita, itu bisa dimasukkan di sini. Berikutnya adalah ya. Nah, ini manfaat dari tools ini adalah kalau ini untuk memperbesar gambar. Yang sebelahnya adalah untuk memperkecil gambar. Ini untuk undo. Ini. Kemudian ini untuk membuat hadapan gambar, misalnya menghadap ke kiri menjadi menghadap ke kanan atau sebaliknya. Kalau ini miring kemiringannya. Kemudian ini untuk membawa objek berada di belakangnya objek yang lainnya. Sementara yang ini adalah untuk membuat objek yang di belakang berada di depan. Dan ini delete untuk menghapus objek. Jadi caranya nanti akan kita praktekkan. Ini adalah untuk bold, membuat huruf menjadi tebal. Sementara ini membuat hurufnya menjadi miring, U menjadi huruf bergaris bawah. A+ untuk membuat membuat huruf menjadi besar. Dan A- membuat huruf menjadi kecil. Kemudian ini untuk warna, mengganti warna dari huruf. Kemudian E ini adalah panel. Jadi banyak sekali di sini huruf-huruf yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dari key panel tadi. Kemudian ini adalah text bubbles, balon kata. Jadi balon kata di sini ada 11 macam, mulai dari kecil sampai yang paling besar. Demikian pula ini. Tiga-tiganya adalah balon kata. Berikut adalah gelembung audio. Di sini untuk merekam suara.
Jadi ini bisa digunakan untuk merekam suara. Selanjutnya adalah setelah selesai komik kita, maka kita akan merekamnya dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti TextMeet atau Camstudio atau Screencast-O-Matic atau lainnya. Jadi itu saja paparan singkat dari saya yang berkaitan dengan PPT. Sekarang mungkin sebentar mungkin kita akan lanjutkan dengan mempraktikannya secara langsung. Itu untuk sementara. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Tamsil untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Ida. Halo. Iya Bu Ida, halo. Bisa mungkin Sudah, Ibu? saya sudah selesai. Langsung praktek ya? Oke, iya Bu, silakan. Tadi PPT-nya apa namanya? Aplikasinya sudah saya share ke room chat sehingga Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung di room meeting malam ini, silahkan ke room chat untuk kemudian mendownload aplikasi Cartoon Story Maker untuk kemudian dapat kita action langsung membuat membuat apa namanya komik digital ini. Jadi sambil menunggu partisipan untuk mendownload, mungkin Ibu Ida juga bisa mempersiapkan untuk kemudian kita langsung bersama-sama dengan teman-teman partisipan action untuk kemudian membuat komik digital ini. Jadi silahkan Bapak Ibu, kita berikan waktu sekitar 5 menit untuk mendownload. Kemudian kita secara bersama-sama langsung. Ya, halo Bu Ida. Ini kelihatan Ya. aplikasi di layar saya. Iya Ibu. Iya kelihatan. Iya kelihatan. Iya kita tunggu dulu teman-teman partisipan sekitar 5 menit untuk kemudian mempersiapkan mulai dari mendownload aplikasinya agar kita dapat bersama-sama untuk kemudian langsung action bersama membuat kartun digital ini, komik digital ini ya. Ini Bapak Ibu, silakan di room chat sudah kami share aplikasinya. Ini gampang saja downloadnya, tidak ribet. Begitu di download langsung bisa digunakan. Iya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mendownload, Bu Ida mungkin. Sambil menunggu saya perlihatkan dulu, saya share dulu yang Ya, silakan diperlihatkan contoh komik digital yang sudah menjadi produknya Ibu. ya, saya mau kasih lihat dulu cara membuat. Oh, salah, saya salah share.
Oke Bu Ida, mungkin sudah bisa dilanjut. Bu Ida. Ya, saya ulangi. Satu hal mungkin ya yang perlu kita lakukan. Halo? Halo Bu Ida. Mulai ribut Iya, suaranya. oke. Iya, oke. Ya. Silakan, Bu. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat kartun ini supaya yaitu kita membuat seperti storyboard. Jadi storyboard itu adalah kisah atau seperti semacam sinopsis atau naskah. Jadi kalau main drama itu ada sinopsisnya, ada ceritanya, ada naskahnya. Jadi sebelum kita menyusunnya di sini, sebaiknya kita membuatkan storyboard. Ini ada storyboard itu dari tadi saya mau usaha share, ternyata tidak bisa. Tidak tahu kenapa ini bermasalah. Jadi storyboard itu adalah rancangan cerita. Jadi terdiri dari apa yang akan kita tulis di frame 1, apa yang akan kita tulis di frame 2, kemudian apa latar belakangnya, kemudian karakternya apa saja, apakah karakternya marah, senang, gembira, dan lain-lain. Kemudian gambar apa yang akan kita cantumkan, kemudian suaranya suara siapa saja, kemudian balon kata yang akan kita masukkan apa saja. Jadi itu yang akan kita buat di rancangan cerita. Nah kalau rancangan ceritanya sudah ada, sudah lengkap, itu kita sudah tidak mengalami kesulitan pada saat kita membuat komik digital ini. Oke, saya langsung mulai bagaimana cara mengoperasikan kartun Story Maker ini. Jadi saya ulangi kembali, ini ada new, open, save as, preview, print, wait. Ini tadi saya sudah jelaskan apa fungsinya masing-masing. Seperti tadi saya sudah jelaskan, ini open artinya membuka yang sudah. Tapi saya tidak akan membuka yang ada, melainkan kita akan sama-sama memulai dari nol. Nah, di sini ada gambar dengan berbagai karakter. Nah, ini gambar karakter senang, kemudian ini mungkin sedih, ini marah, ini gembira, kemudian ini lagi berada di atas meja, ini lagi belajar. Nah, kalau kita mau mempromosikan belajar bisa digunakan. Tadi HP ini lagi pergi, kemudian berlari dan seterusnya. Ya, kemudian ini karakter yang perempuan juga sama. Kita memilih, kemudian ini kalau mau memilih yang orang dewasanya, ini yang laki-laki, ini yang orang, jadi ada banyak karakter. Silakan memilih sesuai kebutuhan. Jadi ini ada jabatan, ada pangkat, ini adalah dokter, pilot, dan lain-lain. Nah, sementara ini adalah background. Background juga banyak, ini ada 19. Background pertama ini adalah jadi background pertama jalan raya, kemudian ini ruang kelas, dapur, dan seterusnya. Jadi banyak, ada 19. Kemudian yang di sini adalah background yang dapat kita masukkan. Kita dapat memasukkan background, kita memilih dari laptop kita. Misalnya saya pilih dari laptop background hanya Gitu juga ini dapat kita ambil dari laptop. Oke, saya memindahkan
gambar. Jadi kita mulai dari background dulu. Halo, kedengaran suara saya? Halo? Halo? Iya Ibu, iya silakan Ibu, silakan jelas Ibu. Ini background, ini adalah contoh background. Ya. Kalau kita mau ganti boleh, ambil ini ganti. Dan kalau kita masukkan ini otomatis yang tadi hilang. Jadi yang tadi nggak ada. Jadi dia inilah yang tadi saya namakan background. Artinya dia nggak bisa ada lebih dari satu. Jadi hanya satu yang ada. Kalau kita mengganti dia otomatis akan hilang yang pertama. Nah, ini. Ini background yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita mau yang tanpa gambar bisa juga. Misalnya, nah kalau ini di dua tempat. Nah, misalnya kita mau bercerita tentang kejadian di tempat. Nah, boleh memilih yang seperti ini. Nah, ini ada yang berada di rumah dan ada yang berada di jalan. Tapi polos, nah, boleh juga masukkan polos. Oke, saya pilih ini sebagai. Nah, kalau mau digeser, ini dipilih saja, dipilih kiri, baru digerakkan. Maka dia akan bergeser. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memasukkan gambar satu. Misalnya, ini ditarik, masuk. Nah, ini gambarnya kan terlalu besar. Nah, kita kecilkan. Bagaimana cara mengecilkannya? Kita pilih ini. Nah, dia menjadi kecil. Kemudian mau memasukkan yang ini. Selanjutnya kita mau berikan dia. Nah, coba diputar badannya. Nah, ini sudah berubah. Ini diputar juga. Nah, dia ya seperti ini. Nah, misalnya kita mau memberikan dialog. Jadi kita ambil balon kata. Ini salah satu balon kata yang ada di sini. Nah, ini bisa diubah menjadi kalau mau digeser, klik ini yang ada gambar anak-anak ini. Geser permainan satu kita mau. Nah, misalnya kita tulis Hai Amina. Ini mungkin terlalu ya, ini kan kita kasih berhadapan. Bisa diganti yang nah, ini hurufnya kalau kita mau besar, jadi besar, boleh. Jadi caranya pilih ini. A plus. Mau berwarna. Oh. Nah, ini. Misalnya mau warna biru. Kemudian ini kalau kita mau Halo Bu Ida. ini banyak juga.
Halo. Halo, Bu Ida. Halo. Ya silakan. Ya, Ibu. ya halo. Ya, ya silakan dilanjut Ibu. Tadi sempat suaranya hilang. Oke. Ini yang hurufnya kalau kita besar sama, klik saja ini address. Kemudian kalau mau diganti ya bisa. Nah ini kalau kita masih mau memasukkan orang lagi, misalnya kamu dokter. Ya dokternya muncul dari sana. Kecil. Nah kalau badannya mau kita menghadap ke anak-anak boleh. Ya, mau lagi tambah lagi, misalnya ada lagi ini. Ya, dan seterusnya. Jadi, seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya, kita maju, ini frame pertama. Kita maju ke frame kedua. Nah, yes. Nah, ini 2 dari 2. Kita frame kedua. Jadi, kita bisa tambah ini. Misalnya kita mau masukkan orang Ira ya. Gembira. Nah, gembira. Dikecilkan, caranya diklik tanda kemudian bisa masukkan ini. Nah, selanjutnya kita beri tema apa. Nah, kalau mau kasih suara, boleh. Ini suara, kemudian kita rekam. Boleh juga kita cari suara yang sudah kita rekam terlebih dahulu. Tapi kalau mau menghapus, saya belum jelaskan cara menghapus. Ini diklik, kemudian kita delete. Nih, delete. Menghapus objek. Begitu juga ini, mau kita hapus, delete. Ini juga mau kita hapus, delete. Maka sudah. Mau dikasih masuk lagi, boleh. Mau dikasih masuk, boleh. Mau dikecilkan, ya kecilkan. Ya, jadi, halo, dengar? Halo? Halo? Ya jelas. Halo. Halo, silakan Ibu, silakan dilanjutkan Ibu. Ya. Nah, ini misalnya kita akan menggunakan dua tempat yang berbeda. Ini ada di dapur dan ada di mall. Misalnya kita mau menceritakan pembelajaran yang pembelajaran online. Jadi ibunya di dapur, anaknya ada di mall. Jadi mau dipantau anaknya apakah anaknya belajar. Nah, boleh. Tapi ini temanya adalah kita akan membuat media pembelajaran. Jadi misalnya kalau matematika yang saya pernah bikin itu adalah peluang. Nah, kemudian pernah juga apa namanya keadaan sekolah PBB, bagaimana pelaksanaan di sekolah, penumbuhan budi pekerti. Nah, ini bisa juga kita menggunakan komik digital. Nah, kalau kita mau memasukkan suara, ini ada suara dari luar. Kita memberikan seluruh pelajaran
All lessons have kira-kira seperti itu. Ini suara kita masukkan. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan background buatan kita sendiri. Jadi saya lanjut ke frame berikutnya. Misalnya kita punya background sendiri. Misalnya ini. Nah, kekurangannya di sini adalah ini kita tidak bisa menggunakan dua background. Misalnya ini masuk lagi tidak bisa. Jadi caranya mencari background yang ada di laptop, kita klik, kemudian kita cari kalau ada ini saya menggunakan komputer, tidak ada data-data. Bu Ida. Ya. Halo Bu Ida. Halo. Ini ada chat dari ada chat. Iya, halo Ibu Ida. Ada chat dari partisipan sebentar. Halo Ibu Ida. Ada chat dari partisipan. Ada chat dari partisipan menjelaskannya agak pelan Ibu karena teman-teman mengikut ini. Begitu. Iya. Oke. Yang gimana nih yang saya harus ulang? Kalau gitu saya ulang ya. Mulai di sini saja Ibu. Ya, saya mulai dari pertama ini. Jadi ini sudah ya, jadi kita lanjut saja ke berikutnya. Jadi, dari background kita saja, masukkan, dari background saja. Dari background ini bisa kita masukkan background yang kita siapkan sendiri. Misalnya saya mau memasukkan saya di sini, misalnya. Kemudian saya akan menggunakan teman di sini. Nah, jadi untuk membesarkannya ini, kemudian jadi saya perlihatkan cara memasukkannya dulu. Nah, ini. Ya, kalau sudah seperti ini mau kasih berhadapan bisa. Jadi kita coba, nah ada ke sana. Tapi yang tidak bisa karena dia ini, nah ini sendiri. Jadi sebentar kalau jadi dia tidak bisa connect dengan lainnya karena dia ada background saya black, saya delete, akan terhapus semua. Ini backgroundnya hilang semua. Tapi kalau yang ini saya masukkan maka tetap ada. Tapi kalau yang ini, nah, saya masukkan ini kan hilang. Kenapa dia hilang? Karena ini adalah tadi background. Jadi saya kasih lihat lagi. Ini saya kasih masuk, maka background yang kita buat tadi akan hilang. Tapi ini tetap bisa digeser kemana.
Ya, jadi kalau yang ini karena gambar ini dari sini dari foreground, maka dia tidak akan hilang kalau kita masukkan background. Nah, ini misalnya anaknya mau belajar peluang sama ibunya. Di ibunya menghadap ke anaknya. Nah, tapi anaknya boleh memberikannya sinopsis ceritanya adalah anaknya meninggalkan ibunya karena mau pergi ambil buku pelajaran misalnya. Kemudian anaknya yang lain yang ada di mall misalnya. Bisa juga ada di sini gambar lagi menelpon. Ini lagi menelpon. Ini misalnya menelpon dengan gurunya. Nah, di sini kita bisa sisipkan mata pelajaran kita pada saat anak menelpon. Kita mau tambah background, lalu yes. Nah, di sini masih ada satu, ini bisa di background juga. Misalnya ini terlalu besar. Nah, di sini kita bisa masukkan dialog. Masukkan dialog. Misalnya, ya, misalnya seperti ini. Selanjutnya, misalnya saya ambil background anak belajar di kelas. Nah, ini adalah suasana ruang kelas. Gantung keinginan. Nah, jadi kita dudukkan anaknya di sini. Ya, dan seterusnya.
Nah, di sini kita bisa siapkan menuliskan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ya. Nanti ini mungkin secara teknis tergantung pada Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Berikutnya, ini ada yang transparan, papan transparan. Ini saya mau kasih lihat. Misalnya saya pilih. Ini adalah papan transparan. Ini bisa besar. Nah, ini transparan. Jadi kalau kita menulis sesuatu di sini, nah ini tidak kelihatan. Tidak kelihatan papannya. Nanti diklik berlihat. Jadi caranya supaya transparan, jadi klik saja. Kalau ini kan ada dasarnya. Klik kanan lagi, maka hilang. Nah, ke kiri dia semakin seperti itu. Guru mengajar. Tapi ini gambar tidak ada yang berjilbab ya. Kemudian ada anaknya. Kemudian kita beri balon kata. Ya, misalnya seperti ini. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Jadi selanjutnya mungkin kita langsung saja ke digitalnya. Kalau ini komiknya, sudah jadi komiknya. Jadi komiknya ada beberapa frame. Di sini ada 7 frame. Jadi sekarang adalah frame ke-7. Hanya ini yang saya buat tidak beraturan karena digunakan untuk mencoba. Ya, jadi selanjutnya adalah kita preview. Di preview itu harus dulu. Kalau tidak bisa preview. Oh, tidak bisa ya karena harus misalnya ya, jadi untuk previewnya ini kita buka, ya mungkin ini agak lama kalau preview. Kelihatan ya, saya gunakan ini. Kelihatan ya di sini. Halo. Halo. Halo, enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Kelihatan, enggak kelihatan ya hasil preview saya. Oh, enggak, Bu. Tidak, Bu. Yang ini yang hasil preview. Oh, tidak ya? Tidak, Ibu. Tidak. Hasil preview. Tidak kelihatan, Ibu. Iya, jadi ini bisa dicoba masing-masing saja. Kalau kelihatan tadi preview tadi. Jadi previewnya itu adalah komik 2 dimensi yang kayak buku komik
itu yang muncul. Nah sekarang kita akan mengubahnya menjadi komik digital. Jadi dari komik ini kita akan menggunakan aplikasi yang lain, yaitu kita di sini menggunakan, saya di sini menggunakan S-O-Matic. Saya. Susah ya. Bu Ida. Sudah di Halo. Ya, halo. Halo. Silakan Ibu dilanjut. Yang previewnya tadi belum kelihatan Ibu. Belum kelihatan. Previewnya adalah hasil dari apa yang sudah dibikin itu yang saya akan komik digital. Mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, saya mulai. Hai Amina. Hai juga Adi. Wow, ruangan penuh. Ini dapur bersih banget. Halo Ibu, saya ada di mall. Mau belajar bareng dengan teman. Berapa ya? 3x tambah 7 sama dengan 12. Nah, sini saya jelaskan. Oh, kelas masih sepi, teman-teman pada belum datang ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi berikutnya. Tapi maaf Bu, saya perlu penjelasan untuk materi selanjutnya. Halo Bu Ida. Hai. Halo, ini mungkin tidak kelihatan ya hasil rekamannya. Tidak kelihatan ya? Halo? Iya, tidak Ibu. Saya Tidak. ulang dulu. Ini ada hasil rekamannya. Saya Bapak dan Ibu, sambil menunggu Bu Ida kembali share konten, mungkin Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan sebentar, silakan dituliskan pertanyaannya di room chat ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu silakan isi presensi, daftar hadir sambil menunggu narasumber kita untuk kembali share konten.
Ibu Ida. Ya. Bentar, saya cari dulu. Saya lupa kasih nama. Ibu partisipan mohon bersabar sebentar karena Ibu narasumber kita lagi mencari apa yang sudah dibuat tadi. Olehnya itu Bapak dan Ibu diminta kesediaannya untuk segera mengisi presensi sambil menunggu sumber menampilkan apa yang sudah dibuat tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, link sempat sampaikan di chat bahwa tidak bisa terbuka linknya. Link berbaginya sudah saya aktifkan Bapak Ibu. Dalam bentuk PowerPoint. Sekali lagi jangan lupa isi presensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis-tulis pertanyaannya di room chat sambil menunggu narasumber kita kembali untuk menampilkan apa yang sudah dibuat tadi. Ini tadi Bu Ida, waktu ya, halo. materi sekaligus prakteknya ini kita masih ada 30 menit, sehingga 30 menit ke depannya itu kita gunakan untuk sesi tanya jawab ya. Ya, jadi kita sisakan waktu untuk tanya jawabnya itu 30 menit Ibu. Ini halo, kelihatan? Iya, kelihatan ini Bu. Iya, oke Bu. Ya. Silakan. Yang tadi saya tidak tahu di mana saya simpan. Tadi saya tidak kasih nama. Nah, ini yang contoh yang pernah saya bikin. Ya, ini contoh. Peluang suatu kejadian. Selamat Ini belajar. hasilnya. Materi apa, Bu Ida? Materi peluang Bu Asmi. Tujuan pelajaran kita adalah memberikan pemahaman mengenai kejadian ruang sampel. Jadi ini bagusnya kalau banyak pengisi suara. Jadi kalau ini hanya satu pengisi suara. Perhatikan kalendermu. Banyak bulan dalam satu tahun. Berapa ya? Ada 12 Bu, Januari dan Maret. Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Coplokkan nama bulan berdasarkan huruf pertamanya. Maret, Mei. Juni, Juli. Kira-kira seperti itu hasilnya, Pak Samsir.
Ya, Ibu, Halo. silakan. Ya, silakan Ibu dilanjutkan. Ini sudah selesai, Ibu. Untuk contoh apa tadi komik digitalnya yang sudah jadi ya. Saya enggak dapat, saya enggak tahu di mana tadi, saya lupa. Saya Tujuannya adalah kasih nama. mulai berpuluh pertama Oh iya, oke. Jadi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. adalah semua Silakan Ibu Ida kalau mungkin masih ada proses selanjutnya. Ya, itu sampai di situ saja. Kan kita tinggal sampai di makam. Jadi saya tutup dulu. Saya dulu, saya stop. Ya, halo. 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 Ya. Belum Ibu, belum kelihatan ini Bu. Gimana? Belum ya? Belum Bu. Belum kelihatan Ibu. Ini masih yang ini ya, masih yang Belum ada kelihatan Ibu. belum. 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 Iya, belum Ibu. Bisa diulang kembali share kontennya. Oke. Yang ini kelihatan Ibu. Ya, apa yang kelihatan? Ya. Yang Apa yang kelihatan? akhir dari komik digital tadi yang ada logo Simolek. Oh, berarti Yang ada tampilan ini tulisan sampai jumpa, kemudian ada dua logo di bawah, yang salah satunya adalah logo Simolek. iya. Seharusnya keluar. Kok nggak bisa keluar ya? Halo Ibu Ida, masih mau share konten kembali? Yang aplikasi yang aplikasi saya share kembali atau masih saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, silakan saja Pak. Oh iya, oke. Jadi untuk sesi pemaparan materinya dan prakteknya itu sudah selesai Ibu ya? Oke. Ya. Baik Bapak dan Ibu, karena sesi pemaparan materi dari narasumber kita memang sudah selesai dan berakhir tadi di beberapa contoh yang ditampilkan dari komik digital yang telah dibuat oleh narasumber kita. Sekarang kita masuk pada sesi kedua, yaitu masuk pada sesi tanya jawab. Nah,
Sebelum saya mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan, kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi, dan link presensi sudah kami bagikan di room chat. Nah, baik Bapak dan Ibu. Halo Bu Ida, monitor. Halo. Ya, ini saya persilakan dulu Bapak atau Ibu ya. Ibu Irmawani Lumba, ini raise hand beliau. Saya persilahkan Ibu Irmawani Lumba untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Irmawani Lumba, Ya, monitor. selamat malam. Terima kasih. Oke, silakan Ya, Ibu. halo. Halo, kedengaran Pak? Ya, oke, silakan terima Ibu. kasih, Pak Silakan Ibu. Syamsir. Ya, terima kasih Bu Ida. Ibu Ida, saya sudah mengikuti sampai akhir, tapi ketika saya preview itu saya tidak berhasil, Bu. Yang ada dia langsung jumping ke blog begitu, pokoknya tidak ada ngeblank. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ini karakternya ini hanya ini saja? Sepertinya kan itu menambahkan wajah ibu nih. Itu. Halo Ibu Irmawani. Bu Irmawani, Ya, halo. bisa mungkin diulangi pertanyaannya Ibu, putus-putus suaranya. Putus-putus ya Pak? Iya. Pertama, ketika preview saya sudah mengikuti sama seperti tidak bikin tadi. Terakhirnya preview itu saya nggak berhasil, Bu. Jadi, apakah kita mengerekam di layar ini pakai Camtasia misalnya, atau preview aja? Tadi saya menggunakan MP player, tapi nggak bisa, Bu. Itu aja dulu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Irmawani. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Baik, Ibu Irmawani, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Ida, monitor. Halo, Ibu Ida. Suaranya putus-putus. Yang saya tangkap. Iya. Halo. Iya, oke. Yang saya tangkap. Halo, Ibu Ida. Saya tangkap yang pertama tadi masalah. Ya, halo. Halo, Ibu Ida. Halo. Iya, oke. Ya. Halo, Ibu Ida. Bu Ida. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, silakan Ibu. Ya, yang pertama yang saya tangkap sebenarnya suaranya kurang jelas di saya. Ya, Yang jadi saya tangkap pertama Ibu. mengenai preview ya, yang pertama. Tapi saya kira saja pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya tadi, kalau sudah di preview mau diapakan? Ya, sudah preview, kalau kita mau edit, itu bisa diedit lagi. Jadi dibuka kembali, open, kemudian diedit lagi. Mungkin begitu pertanyaan saya, kurang jelas rasanya. Iya, jadi begini Bu Ida, pertanyaan daripada Ibu Irmawani tadi terkait dengan previewnya. Ini apakah untuk preview itu apakah merekam pada saat kita mau merekam, apakah kita merekamnya dengan Camtasia atau mungkin langsung saja di preview begitu? Oh, kalau untuk suara, jadi kalau boleh belum, artinya belum berupa video. Kalau sudah berupa video, ini sudah tidak bisa lagi. Jadi yang di preview itu adalah gambar balon katanya, balon kata dengan gambar itu saja yang dua dimensi. Tapi kalau sudah ada video, kalau di preview usah editnya. Kemudian untuk merekam, untuk membuat videonya, boleh kan ya, screen boleh banyak ya untuk membuat
untuk membuat menjadi video. Dan untuk editingnya juga menggunakan aplikasi itu. Kalau menggunakan CamStudio ya berarti kita menggunakan CamStudio seperti itu. Jadi preview itu bisa diedit, jadi tujuannya untuk mengedit. Tetapi kalau sudah jadi video, pengeditnya bukan di aplikasi Cartoon Stock Maker, melainkan di aplikasi yang digunakan untuk merubahnya menjadi video tadi. Seperti itu, Ibu Irma. Halo? Halo? Terima kasih Ibu Ida. Ya, terima kasih. Halo. Ya. Sama-sama, Bu. Halo, sama-sama. Ini di room chat ini mengenai text speech. Pak Samsir, di room chat pertanyaan komik tersebut ada fitur text to speech apa tidak ya? Ada. Text to speech itu kan alat balon suara, ada balon suaranya, bisa masukkan suara. Jadi siapa yang bertanya ini ya, Pak Samsir? Halo Bu Ida, Bu Ida. Halo Bu Ida. Ini masih ada pertanyaan di yang raise hand dulu Ibu. Kita tuntaskan dulu yang raise hand. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, silakan. Bu Irmawani, mohon raise hand-nya diturunkan. Saya persilakan Bapak atau Ibu, ya, Pak Yusmin atau Ibu Yusmin. Yusmin. Pak Yusmin, oke silakan Pak. Makasih. Ini dari gambar karakter itu kan saya lihat gambarnya rata-rata kalau menghadap ke depan dengan menyamping, tapi menyampingnya itu masih dominan ke arah depannya. Bagaimana misalnya kalau gambarnya itu menyesuaikan misalnya posisi menyamping? Adakah kemungkinan kita ini dari gambar-gambar yang lain rata-rata gambarnya ini tidak maksimal yang menyampingnya? Oh iya, oke. Kemudian ya, itu saja Pak. Masih ada lagi satu untuk upload tadi program itu kan bisa lihat mempengaruhi backgroundnya. Bagaimana kira-kira itu misalnya kalau kita input gambar backgroundnya dari yang programnya itu dari yang kita punya sampai yang ditentukan tadi kan tidak maksimal gambarnya. Apakah bisa lebih lagi itu atau bagaimana? Itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Yusmin atas pertanyaannya. Dua pertanyaan dari Pak Yusmin. Pertanyaan pertama, mudah-mudahan Bu Ida monitor. Pertanyaan pertama dari Pak Yusmin, Bu Ida, ini terkait gambar karakter. Ya, terkait gambar karakter ini kemiringannya itu atau posisi menyampingnya itu kadang tidak maksimal sesuai dengan keinginan dari pembuatnya. Jadi mungkin posisi menyampingnya ini apakah masih bisa dimaksimalkan sesuai dengan keinginan pembuat dari komik digital ini. Karena dari apa yang dilihat oleh Pak Yusmin tadi, ini posisi kemiringan karakter itu masih belum maksimal menurutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk background, karena dari apa yang dilihat oleh Pak Yusmin tadi, background itu kurang maksimal. Apakah background ini dapat diambil dari background yang ada di perangkat komputer atau laptop kita misalnya?
Seperti itu Bu Ida dari Pak Yusmin. Halo. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Halo. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, ini untuk arah balikannya ya ada ya kiri kanan atas bawah. Jadi ada dua kiri kanan dan atas bawah. Jadi kanan kemudian boleh taruh atas bawah. Begini saja. Yang jadi kalau mau bisa ambil gambar yang ini membelakangi. Halo Bu Ida. Jadi pertanyaannya Pak Usmin. Halo. Bu Ida, bisa diperjelas kembali Ibu? Halo. Ya Ibu, bisa diperjelas kembali, putus-putus suaranya tadi. Halo. Ya silakan Ibu, dilanjut. Nah, jadi untuk gambar yang saya tahu untuk putar badan ini karena di aplikasi aku kiri kanan atas bawah. Jadi hanya seperti itu katanya ya, yang juga komik. Jadi ini gerakannya patah-patah. Jadi caranya mengantisipasi untuk kalau mau balik badan ya pilih saja ini yang karakter balik badan. Ini kan bisa dihapus ya. Dihapus. Kalau begini saat kita buat videonya hapus saja cepat. Halo. Suara kayak rame sekali ya saya. Halo. Ya silakan Ibu, silakan. Ini tampilan share screen-nya Bu Ida ini tidak bergeser Ibu. Kursornya itu tidak kelihatan jalannya, sehingga partisipan tidak melihat di bagian mana diklik yang dimaksudkan oleh Ibu Ida. Oh, dan nampak ini? Ya, tidak kelihatan kursornya Ibu. Nampak saya? Belum kelihatan ini kursor ada di mana, sehingga partisipan juga bingung ada di mana posisi kursor diarahkan. Layarnya kelihatan? Kelihatan Ibu, hanya posisi kursornya saja yang kelihatan. Kalau ini belum kelihatan. Ya sudah Ibu, sudah kelihatan ini Bu. Oh iya. Lambat sih. Jadi suaranya saja yang putus-putus. Memang posisi lagi kurang, lagi jelek sekali. Suaranya masih putus-putus. Ya, halo. Halo, masih ya, putus. Silakan Ibu, sudah bagus. Silakan Bu Ida. Ini kalau kita mau balik badan, ini hanya ada balik kiri dan kanan saja sesuai aplikasi. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi memang hanya seperti ini saja. Jadi pada saat kita merekam video ini bisa diklik-klik ini supaya goyang-goyang. Ataukah tawa seperti ini jadi lompat-lompat. Jadi tidak ada Pak yang lain yang setahu saya. Siapa tahu Pak Rusmin bisa menemukannya. Saya tidak dapat. Itu mungkin pertanyaan Pak Rusmin. Yang kedua apa tadi ya? Iya, oke. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Yusmin tadi, ini background Ibu. Apakah background itu dapat diambil dari perangkat kita tanpa mengandalkan background yang menjadi bawaan daripada aplikasi ini? Boleh.
Begini, ini yang background yang pertama ini sudah bawaan, tidak bisa kita ganti. Tapi untuk yang kedua, ini bisa kita masukkan background dari laptop kita. Coba saya masukkan. Ini baru kita mencari, misalnya saya pilih ini. Tadi sudah ya. Ini kan sudah masuk ini, background dari laptop saya. Misalnya saya masukkan. Nah, ini kan background dari laptop ini. Nah, ini. Nah. Ya, ini background dari laptop. Ini yang dua ini bisa diambil dari laptop ini. Kelihatan kursor saya ya? Iya, kelihatan Ibu. Kursor saya kelihatan. Kelihatan Ibu. Yang dua Iya. ini adalah dari laptop. Ini dari laptop. Sementara yang ini bawaan. Dan yang main karakter ini dari bawaan semua. Nah, untuk kalau kita mau memasukkan gambar kita bisa masukkan di sini. Jadi seperti tadi yang saya masukkan, misalnya adalah foto. Nah, saya memasukkan foto di sini. Ini. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah background ya, bukan kita. Jadi seperti yang atau bagaimana cukup jelas atau perlu jelaskan? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas tanggapannya, atas pertanyaan dari Pak Yusmin tadi. Mudah-mudahan Pak Yusmin masih tetap monitor ya. Ini ada lagi dari si raise hand. Ini mungkin pertanyaan terakhir di raise hand yang kita akomodir sebelum kita masuk ke room chat. Ini dari Pak atau Ibu ya, Bapak atau Ibu Yedis. Oke Pak, Bapak atau Ibu Yedis, disilahkan. Bapak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Pak. Ya, silakan Pak. Kabar baik. Saya ingin tanyakan sama Bu Ida. Tadi masih bingung saya menyembunyikan di belakang meja orangnya itu. Halo Ibu. Halo Bu Ida, monitor. Saya ingin tanyakan bagaimana cara menyembunyikan orangnya itu di belakang meja. Tadi saya coba-coba kok masih tetap di depan. Oh iya, itu saja Pak Yedis ya. Iya, itu aja Pak. Oke, silakan Bu Ida. Ya, silakan Bu Ida. Ini seperti ini nih gambarnya. Ya. Seperti ini gambarnya, nggak bisa sembunyi. Saya coba tadi nggak bisa sembunyi di belakang meja. Ini seperti punya Ibu ini, nah, enggak. Saya nggak bisa sembunyi. Ya, ini sementara disimulasikan Pak. Ini Diklik yang mana Bu? Saya Pak ya. Ya diklik yang mana Bu? Diklik yang mana coba dibesarkan anunya. Dibesarkan tampilan gambarnya. Ini tanya Pak. Gambarnya ini nah. Ini
Di kali yang mana? Ya, supaya seperti punya Bring forward. Bring for Oh iya, makasih banyak Pak. Bu. Ya. Oke, sudah. ya, oke. Saya kira seperti itu Pak Yedis ya. Ya Pak. Saya kira Makasih jelas. banyak. Ya, oke. Terima kasih Bu Ida atas ya silakan resennya diturunkan Pak Yedis. Baik, kita melangkah ke room chat. Bu Ida, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Hatifa ya. Dari Bu Hatifa. Pertanyaan beliau, Ya, offline ya. Hatifa ya, bukan Bu Hatifa. Dari Bu Harnia. Ini Assalamualaikum, maaf, saya mau tanya, apakah media pembelajaran berbasis komik ini bisa digunakan secara offline? Dari Bu Harnia, Ibu. Ya, bisa. Memang kok aplikasi sampai ke video semua offline. Ya, oke. Kirim ke anak-anak. Kita kirim ke anak-anak atau kita kirim ke YouTube atau baru online. Atau proses buatnya ya itu offline semua. Ya, begitu. Oh iya, oke. Saya kira ini kabar baik ini Bu Harnia. Iya, jadi terkait pertanyaan Ibu, ini kabar baik bagi kita semua bahwa mulai dari proses pembuatan hingga pemanfaatannya ini dapat kita lakukan secara offline dan ini memang offline. Oke, pertanyaan berikut dari Ibu, ya semua offline ya, dari Ibu Hoiria. Nah, ini mungkin kurang lebih sama pertanyaan yang tadi. Bu Ida izin bertanya, jadi background yang kita buat sendiri itu dalam bentuk fitur yang bagaimana ukurannya Bu sehingga pas atau persis dengan frame. Ya. Kalau ukuran tidak menjadi masalah, karena di sini kita bisa kecilkan atau kita besarkan. Jadi bisa disesuaikan ukurannya. Jadi misalnya saya ambil ini. Nah ini kan bisa dikasih kecilin. Nah ini kan kecil. Oh iya, betul. Ya, ini kan bisa dikasih besar. Jadi bisa sesuai. Ini kan bisa digeser-geser ini. Ya, digeser. Bisa di drag saja Ibu ya? Ya, bisa. Oh iya. Iya. Oke. Ya, bisa Mudah-mudahan ditarik. Bu Hoiria ini memonitor. Jadi intinya bisa Ibu ya. Jadi bisa di setting, bisa diubah-ubah ukurannya sesuai dengan frame yang ada. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Yayu Arundina. Untuk memasukkan suara, bagusnya langsung atau rekaman Ibu? Ada dua cara. Yang kita rekam dulu suara, baru kita masukkan. Boleh juga begitu kita merekam videonya sekaligus kita main di suara. Sama-sama bagus. Iya, ini yang dimaksud mungkin. Ya, ini pertanyaannya yang mungkin yang dimaksud bahwa apakah bagusnya langsung atau rekaman? Iya, jadi dua-duanya bisa ya. Bisa dengan cara langsung, bisa direkam dan di-insert masuk ya. Oke, terima kasih Bu Ida atas tanggapannya. Kemudian ini masih ada pertanyaan dari masih di room chat. Ini dari Pak Abdul Aziz Kusaini. Pada aplikasi komik tersebut, apa ada fitur text to speak atau tidak ya? Fitur text to speak.
Ya, mengubah teks menjadi suara. Kita yang ini aplikasinya tidak ada untuk itu. Jadi kita yang suarakan. Jadi nanti pada saat kita pakai ada suara satu, suara A, suara si B, suara si C seperti itu. Jadi ada pemeran suara, pengisi suara. Ya, ada pengisi suara maksudnya. Oh iya, jadi pada intinya tidak ada aplikasi di fitur ya, tidak ada fitur Tidak ada. di aplikasi ini untuk mengubah teks menjadi suara, Ibu ya. Oh iya, oke. Jadi tidak ada fitur itu untuk mengubah teks menjadi suara, Pak Abdul Aziz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu Ida. Bu Ida, ini ada pertanyaan dari silakan. Pak Lasamaudin. Pak Lasamaudin, pertanyaan beliau ini bagaimana cara menyimpan komik yang telah dibuat tadi? Cara menyimpannya, Bu? Menggunakan save, boleh juga save as. Kelihatan di kursor saya ya, save. Ini ada save di atas. Kalau mau Bisa dimaksimais, Ibu? Bisa dimaksimais dulu, Ibu? Tidak. Iya, save. Jelas kelihatan ini, Bu. Halo, Ibu Ida? Kelihatan? Tidak terlalu jelas Ya, kelihatan, ini Ibu. nih, Bisa yang save, ini save. dimaksimais coba, Ibu. Nih, save. Kelihatan. Ini minimize. Nih, ini ya, di atas, di atasnya main karakter. Di atasnya ini pemeran. Nih, ada berjejer warna orange. Iya, oke. Save as. Di save, boleh di save as. Oke. Lokasi penyimpanannya bebas saja, Ibu ya, di folder mana kita mau simpan. Cari lokasi yang gampang, supaya gampang dicari kembali. Seperti saya tadi, saya enggak pakai kasih nama. Akhirnya saya cari di mana tadi ya. Iya, oke. Saya kira jelas, Ibu, terkait dengan bagaimana menyimpan komik digital yang telah kita kreasi. Nah, saya kira untuk sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Ida. Ya. Baik di room chat ataupun di raise hand. Ini pertanyaannya sudah tidak ada. Oh, ini masih ada raise hand satu orang. Pak Saleh Lebe Haria. Iya, Pak Saleh. Pak Saleh monitor. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Saleh. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Silakan Pak. Pertanyaan saya, Ibu, untuk merubah Ya. ke dalam bentuk video Bu, apakah bisa ini atau tidak Ibu untuk komik ini Bu? Kalau rubah Halo Pak Saleh, bisa diulangi kembali Pak. Halo Pak Saleh. Pak Saleh mungkin bisa diulang pertanyaannya Pak. Apakah bisa dirubah dalam bentuk video Bu? Oh iya, oke. Video ya. Bisa. Oke, silakan Ibu Ida. Ya, tadi itu saya sudah jelaskan ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menjadikan komik ini menjadi digital. Antara lain ada bisa Camtasia, bisa Screencast-O-Matic, bisa juga apa itu ya? Saya lupa namanya ini yang banyak ya yang bisa digunakan. Termasuk ini mungkin bisa.
kita praktik ini saat kita si dokumen ini bisa. Jadi banyak aplikasi yang dapat kita gunakan. Kalau saya lebih suka pakai Screencast Ometic karena lebih sederhana, lebih familiar dengan saya, karena itu yang saya pakai. Itu mungkin bahasa. Iya, oke. Saya kira jelas ini Pak Saleh ya. Jawaban dari Ibu Ida. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dengan baik meskipun dengan segala kendala-kendala yang terkait dengan audio dari narasumber kita. Dan sepertinya memang Bapak dan Ibu untuk malam ini sepertinya memang di beberapa tempat ada kendala dengan jaringan sehingga audio baik dari narasumber termasuk dari beberapa partisipan yang sempat mengajukan pertanyaan itu sepertinya audionya kurang maksimal. Tentu itu mungkin karena kendala jaringan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan kita semua bisa maklum dan paham tentang hal ini. Baik Bapak dan Ibu semua, saya kira untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan. Dan sebelum kita akhiri kegiatan ini Bapak dan Ibu sekalian, saya berikan kesempatan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Ida, untuk memberikan closing statement terkait materi malam ini. Silahkan Ibu Ida. Terima kasih. Jadi komik digital itu sebenarnya adalah sama dengan komik-komik yang lainnya, hanya di sini keistimewaannya adalah sudah ada tersedia para pemerannya. Jadi apakah orangnya mempunyai mimik senang, sedih, susah, kemudian latar belakangnya juga sudah disiapkan. Selain itu latar belakangnya juga bisa kita bisa masukkan suara, bisa mengubahnya menjadi video. Itulah yang membedakan antara komik digital dengan komik-komik yang lainnya. Jadi kalau komik yang lainnya itu adalah 2 dimensi, maka komik digital dengan menggunakan aplikasi Storymaker ini adalah 3 dimensi. Kemudian kebanyakan anak-anak lebih suka menonton video dibanding membaca buku. Nah, jadi di sini pengalaman saya sebagai guru selama ini, anak-anak itu lebih senang menonton daripada membaca. Jadi mungkin ini bisa menjadi semacam alat bagi kita untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak kita. Kemudian berikutnya anak-anak juga bisa kita libatkan dalam pembuatan video ini. Jadi kalau saya banyak melibatkan anak-anak dalam pembuatan video. Mungkin sedikit gambaran saya dari komik digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.